Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para calon-calon tamu Allah, calon-calon tamu Rasulullah, calon-calon jamaah haji KB Arafah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita ke hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para calon-calon jamaah haji rahimakumullah, saya sebenarnya ini hanya menggantikan Ustadz Abdullah Sulan. Kebetulan beliau sekarang ke Kucing, jadi saya disuruh untuk menggantikan. Sebelumnya kata orang tak kenal maka tak sayang, nama saya Athaillah. Ya, saya tinggal di Pondok Pesantren Al Jihad Sungai Jawi. Saya bergabung dengan Musdalifah dari tahun 2011 sampai sekarang. Ya alhamdulillah, haji pertama kali saya tahun 2008, haji kedua kali 2010, haji ketiga kali 2018. Nah, kalau untuk umroh, alhamdulillah umroh tidak terhitung Bapak Ibu ya. Ini baru datang 10 hari yang lalu, insya Allah seminggu lagi berangkat lagi. Ya karena bawa jamaah dari PT Musdalifah. PT Musdalifah ini umrohnya PT Musdalifah, kalau hajinya KBIH Arafah. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, karena ini sebenarnya 7:30, ya biasalah orang Pontianak ya, jamnya molor-molor, jadi kita mulai jam 8. Ini saya disuruh mengisi bab tentang sholat, baik sholat jamak, takdim takhir, jamak qashar, atau sholat di pesawat. Sebelum kita memasuki tentang sholat jamak, kita harus tahu rukun-rukun sholat. Jadi rukun sholat itu ada 13, ulama ada mengatakan ada 17, ada ulama mengatakan 18, 19, bahkan ada ulama mengatakan rukun sholat itu ada sampai 20. Ya, kita ambil yang simpel saja, yang 13. Rukun sholat pertama yaitu berniat. Nah, ini niat penting. Nabi Muhammad bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung niat. Termasuk Bapak Ibu mau haji. Haji itu bagus, pekerjaannya bagus, berpahala, tapi kalau niatnya salah tak dapat pahala. Nih ayah, pekerjaan Bapak Ibu ke Mekah haji, tapi niatnya untuk dipuji. Biar orang manggil Pak Haji, biar manggil Bu Hajah. Kadang-kadang ditulis di sini, mentang-mentang udah haji satu kali tulis H.T. Abu Bakar. Haji 2 kali, H.T. Abu Bakar. Saya 3 kali, berarti H gitu ya. Kalau sampai 10 kali kan. Kadang-kadang mentang-mentang udah haji, hajah, nggak dipanggil Bu Haji, tak dipanggil Pak Haji, tak ada nulis. Marah, ngapa kau tak panggil aku Pak Haji? Mahal tahu 40 juta. Ini namanya Haji Muhyiddin tukang bubur. Jadi betulkan dulu niat kita, walaupun pekerjaannya bagus haji tapi niatnya tak bagus, tak bagus. Atau sebaliknya, niatnya bagus, pekerjaannya tak bagus, juga tak bagus. Contoh, ya Bapak Ibu niatnya bagus untuk nabung-nabung untuk haji ke Mekah, tapi pekerjaannya dari hasil korupsi, dari hasil rentenir, bungakan duit, atau jual narkoba, juga hasilnya tidak bagus. Jadi pekerjaan dengan niat harus sama. Pekerjaan Bapak Ibu insya Allah akan pergi ke Mekah, niatnya apa? Semata-mata memenuhi panggilan Allah, semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah. Jadi mungkin kemarin ada salah-salah niat, mulai sekarang diubah ya. Niatnya hanya ingin mendapat pahala dan ridho dari Allah. Jadi kita rukun sholat pertama yaitu niat sholat. Ya kalau tidak tahu niat bahasa Arab Pak Ustadz, boleh tidak pakai bahasa Melayu? Boleh.
Umpama tadi subuh, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya tak hafal Pak Ustaz. Boleh pakai bahasa Melayu? Boleh. Niat saya solat subuh 2 rakaat makmum karena Allah. Kayak nanti niat haji pakai bahasa Arab ya. Nawaitul ihram lil haji fardhu lillahi ta'ala. Atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardhu lillahi ta'ala. Itu kalau bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa apa aja boleh. Yang penting kita paham. Niat saya haji dan ihram dengannya fardu karena Allah. Jadi itu syarat pertama yaitu niat. Niatnya ada tata caranya. At-talaffuz bin niyyah sunnah al-wajib fil qalb. Artinya mengucapkan niat pakai mulut itu hukumnya sunnah. Bapak Ibu ya, sebelum sholat kan biasa baca gini, usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Pakai mulut, ini hukumnya sunnah. Yang wajib pakai hati. Kapan dimulai niat? Berbarengan dengan takbir. Ketika mulut kita ngomong Allahu Akbar, mulut ngomong Allah, hati pun baca usolli fardhos subhi raka'ataini sampai akbar. Di hati pun selesai niat. Jadi begini, Allah usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adzan ma'muman lillahi akbar. Itu sebenarnya aturan yang asli. Tapi kalau kita tak tahu, payah Ustaz. Ya Allah, kita bayangkan niat usolli, payah repot Pak Ustaz. Ada enggak ulama yang agak gampang-gampang sikit? Nah, kayak nanti contohnya kalau di sini kita ini kan mayoritas madhab orang Indonesia nih madhab Syafi'i. Suami nyentuh istri, suami punya wudu, istri punya wudu, nyentuh batal lah? Batal, madhab Syafi'i. Tapi kalau kita terapkan madhab Syafi'i di Mekah, aduh sakit. Kalau sampai kita ikut madhab Syafi'i batal, ini ngambil air wudu, ya keluar ke masjid, balik lagi ke tempat tawaf itu ke Ka'bah, itu bisa 1 jam. Ini musim umroh. 10 hari yang lalu ya Masya Allah padatnya mungkin ratusan ribu padat. Gimana nanti bulan haji? Haji biasanya kalau normal tuh 3 sampai 4 juta orang yang haji. Mungkin Bapak Ibu kalau batal wudu, mak pergi keluar ngambil air sembahyang, masuk lagi ke dalam bisa 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i, batal terus. Saya pernah ya ketika haji tahun 2018, saya pingin pokoknya saya nih jangan sampai batal wudu. Tidak boleh ada nyentuh-nyentuh perempuan atau perempuan nyentuh saya. Saya pakai kain ihram, tangan ini saya tapukkan. Maksud saya biar tidak kesentuh orang. Saya jalan hati-hati. Ada perempuan, saya ngelak. Ya, kebetulan ketika saya noleh, ada perempuan nunjuk kawannya, noleh pas kena pipi, seret. Aduh, tak bisa. Jadi nanti kalau di Mekah gimana Pak Ustaz? Untuk nanti di Mekah ketika tawaf, Bapak Ibu berpindah madhab sementara ya. Ikut madhab Maliki atau ikut madhab Hanafi. Madhab Hanafi mengatakan menyentuh laki-laki perempuan hukumnya tidak batal, tapi dengan syarat nyentuhnya tak ada bernafsu. Nah, beda lagi kalau bernafsu. Nah, jadi umpama nanti bapak dengan istri ketika tawaf takut istri hilang. Nah, kalau udah hilang seram nggak apa-apa ya kalau hilang nyarinya. Ah, pegang boleh. Tapi pegang jangan di bernafsu ya, kalau bernafsu batal. Ya, pegangnya biasa-biasa ya. Ah, jadi itu niat harus barengan dengan hati. Yang kedua, rukun yang kedua yaitu al-qiyam 'alal qadir. Berdiri bagi orang yang mampu. Yang mampu berdiri. Kalau udah mampu berdiri, duduk. Kata Nabi, tidak mampu duduk. Kata Nabi Muhammad apa? Ad-dinu yusrun. Agama Islam ini gampang. Yasiru wala tuasiru. Permudah jangan dipersulit. Orang tak bisa sholat berdiri sakit, berarti sholat duduk. Tidak bisa sholat duduk, sholat baring. Tidak bisa sholat baring. Umpama satu badan kena bisul. Sholat apa? Sholat pakai isyarat mata. Stroke namanya tak bisa bergerak. Yang bisa bergerak cuma mata ya. Sholat pakai isyarat mata. Gimana mata Pak Ustaz? Kalau takbir Allahu Akbar, ya, mulut tak bisa ngomong gini mata. Kalau ruku pejam, kalau sujud pejamnya lebih kuat. Oh, sholat pakai isyarat mata tidak bisa Pak Ustaz, karena matanya pun stroke, tak bisa tutup. Suka ngintip orang mandi. Kena bintil mata. Gimana mamanya? Sholat pakai isyarat mata tak bisa, masih wajib sholat. Sholat pakai apa? Sholat pakai isyarat hati.
hati yang baca. Bayangkan, oh solat pakai hati tidak bisa, maka dia perlu disolati karena dia sudah mati. Mohon maaf Pak Bu ya, mohon maaf, banyak orang kita nih sakit ketika diimpus pakai oksigen udah tak sholat. Hati-hati ya, hati-hati. Walaupun sakit stroke tak bisa bergerak sama sekali, selama ada nyawa, selama otaknya normal, wajib sholat. Mungkin ada suaminya sakit keras atau istri sakit keras sekarang, ya hati-hati, ingatkan wajib sholat. Orang sakit di Bapak Ibu ya, orang sakit ibarat lampu kuning di simpang 4. Itu orang sakit, lampu kuning di simpang 4. Lampu kuning kalau tak ada hijau merah. Orang sakit kalau tak ada sembuh mati. Itu orang sakit. Makanya ketika sakit rajin-rajinlah sholat, cepatlah bertobat. Siapa tahu tidak sembuh langsung mati. Mati dalam keadaan sholat, bukan malah tidak sholat. Itu yang kedua ya, al-qiyam alal qadir, berdiri bagi orang yang mampu. Rukun yang ketiga yaitu takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Ya, ketika kita tadi udah siap berdiri, Allah barengan dengan hati. Kalau tidak bisa barengan dengan hati gimana Pak Ustadz? Allah barengan dengan hati tidak bisa saya Pak Ustadz. Ya udah, pakai mulut dulu. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, adaan ma'muman lillahi ta'ala. Lalu hati pun bilang, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, adaan ma'muman lillahi ta'ala, baru Allahu Akbar takbir. Oh pakai hati, pakai mulut dengan hati saya tak bisa Pak Ustaz. Ya udah pakai hati ya. Nggak bisa tak Pak Ustaz? Nggak bisa. Contoh, agak payah kita nak berniat tuh ketika nanti di perjalanan Bapak Ibu, di perjalanan ada sholat namanya sholat jamak. Jamak takdim takhir atau jamak qasar. Itu kadang-kadang banyak orang tak tahu, bahasa Indonesianya pun tak tahu. Ada ke ulama lebih gampang lagi? Ada. Caranya gimana? Niat saya sholat ikut imam, Allahu Akbar, sah. Tak repot. Daripada bapak payah nak ngucap apa, udah niat saya sholat ikut imam, Allahu Akbar. Ya, tak repot kan? Tapi pahalanya berkurang. Lebih sempurna tadi ucapkan niat semua, makanya nanti dihafalkan ya. Umpama tidak ada catatan boleh cari di Google ya, di Google ya. Tapi jangan langsung percaya di Google. Orang sekarang mohon maaf, ustadz andalannya sikit-sikit ustadz Google, ustadz Google. Yang buat Google itu siapa? Takut nanti dibuat-buat ditambah-tambah di saya ya. Ya umpamanya boleh nanti lihat di Google tapi tanyakan dulu di grup ya ke Ustadz Abdullah Sulan atau Ustadz Holili ya, silahkan ya. Terus yang ketiga yaitu setelah takbiratul ihram yaitu qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Ini banyak orang sholatnya ndak sah. Kenapa? Karena Fatihahnya ndak fasih. Kata Nabi Muhammad, banyak di akhir zaman sholla wala sholla. Artinya orang sholat tapi sholatnya tidak sah. Saya pernah ceramah Bapak Ibu di Segedong. Ya Bapak Ibu kalau nama saya ini Atoillah, tapi kalau di medsos dipanggil Ustadz Sahrukan. Nah, kalau nak ikut TikTok saya tulis di TikTok Ustadz Sahrukan. Kalau Instagram saya Ustadz Sahrukan @Sahrini. Sahrini istri saya Bu, namanya Sahrini. Kalau mau dengar ceramah saya di YouTube, tulis di ceramah di YouTube, tulis di YouTube ceramah Ustadz Sahrukan. Silakan di subscribe, like, comment, and share. Oke guys. Ya. Jadi nyampe apa tadi? Fatihah. Saya pernah ceramah di Segedong. Sebelum nyampe Segedong, saya singgah sholat zuhur di masjid. Saya jadi makmum. Jadi makmum. Ini di samping saya nih ada datuk-datuk, umur 60, kurang lebih 60. Sholat saya. Ketika baca Fatihah, saya dengar dia ini tidak baca Fatihah. Cuma kayak ada suara tikus cungut. Ketika tasyahud at-tahiyatul. Dah, setelah itu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saya nanya, Pak, Segedong parit apa nama pada waktu itu? Pinang Merah apa gitu ya, lupa saya namanya. Masih jauh. Oh, enggak Pak Haji dekat. Ngapa Pak Haji? Enggak, saya diundang ceramah. Oh, Pak Haji kan ceramah. Oh iyalah, saya pun mau ke sana kan nih. Maaf Pak, maaf. Saya tadi dengar Bapak sholat Fatihahnya kok lain Pak ya. Apa dijawab? Itu loh Pak Haji, saya tak hafal. Makanya biar orang tak tahu saya pura-pura baca. Itu kata dia. Ini kasihan Pak Bu, kasihan orang kayak gini, kasihan. Bagus tidak usah sholat, diam ya di rumah tidur. Kenapa? Percuma. Dalam kitab disebutkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Yang artinya orang yang mengamalkan satu ibadah tanpa ilmu, amal ibadahnya ditolak. Rugi.
Makanya walaupun kita dah tua, la haya afiddin kata Nabi, jangan malu dalam urusan agama. Walaupun kita lebih tua, tak pandai ngaji, kita punya cucu pandai ngaji, panggil cucu, ajarkan datuk yo, abah, nah, jangan gengsi. Apa kata orang Arab? Hudil hikmah walau min duburid dajajah. Ini kata orang Arab. Ya, silakan yang baru datang. Kata orang Arab, hudil hikmah walau min duburid dajajah, yang artinya ambil guna, ambil manfaat walaupun keluar dari pantat ayam. Ini kata ulama Bu ya. Walaupun keluar dari pantat ayam, kalau ada gunanya ambil. Kalau keluar putih bulat keras ambil, itu namanya telur ayam. Tapi kalau keluar putih bulat lecak, tak usah ambil, itu nama tai ayam. Artinya bagaimana kita tak usah gengsi. Walaupun itu budak lebih muda dari kita, kalau dia lebih pengalaman, lebih alim, belajar. Kayak tadi baca Fatihah itu kan, kasihan gak sah dia. Makanya Fatihah ini betul kan? Ya, gimana cara Fatihah? Mohon maaf, bukan saya merasa lebih alim dari Bapak Ibu, tidak. Mungkin banyak ini rata-rata umurnya lebih di atas saya ya. Rata-rata nih umurnya. Ya, karena saya mungkin lebih pengalaman sedikit ya. Mohon maaf ya. Kebetulan saya mondoknya pertama di Bata-Bata, setelah itu saya mondok di Dalwa. Mungkin kenal Buya Yahya, itu kakak kelas. Ya, kakak kelas kawan main bola. Ya, lalu saya melanjutkan mondok lagi di negara Yaman, di Arab. Bapak Ibu ya. Jadi Fatihah, tolong ya, mungkin Fatihahnya masih ada salah. Dengarkan dulu Fatihah saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A-nya panjang. Ada orang alhamdulillahi rabbil alamin, salah. Yang betul alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tekan, itu ada tasydid. Iyyaka, bukan iyaka. Iyaka enggak ditekan, enggak sah. Fatihahnya enggak sah, salatnya enggak sah. Jadi yang betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mohon maaf, banyak orang Pontianak ndak sah Fatihahnya. Dia baca siratal ladzina, salah. Nauzubillahi min zalik, salah. Astagfirullahalazim, salah. Yang betul Bu, bukan na'uzu, na'udzu. Bukan allazi, alladzi. Lidahnya keluarkan sikit, ujungnya ditekan dengan gigi. Bukan siratal lazina, yang betul siratal ladzina. Coba ayo, siratal ladzina. Alladzi. Na'udzubillah. Udah pandai kan? Jangan sampai diulang lagi. Karena kita nih logat Pontianak udah biasa dah. Saya punya santri Bapak Ibu. Pesantren saya, pesantren Al-Jihad, santri saya yang nginap kurang lebih ada 600-an. Itu rata-rata anak baru. Ini nama orang Pontianak. Ketika saya tes baca ngaji Quran untuk menentukan kelasnya, baca rata-rata yang salah di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang salah nih guru ngaji kau nih. Ya. Jadi yang betul bukan siratal ladzina, siratal ladzina alladzi. Contoh lagi istighfar, banyak kita salah. Astaghfirullahalazim, salah. Yang betul astaghfirullahal azim. Azan bukan azan, azan. Azan. Ya, cuma kita ini udah kebiasaan. Banyak lagi sebenarnya salah tapi udah jadi biasa. Ngapa kau nyentuh itu tuh batal tuh? Enggak batal lah, dia muhrim aku. Maksudnya kakak kandung kan? Ya dibilang apa? Muhrim ya? Salah, bukan muhrim. Yang betul mahram. Muhrim tuh Bu, Pak, nanti Bapak Ibu nyampe di Mekah, ya ketika udah pakai kain ihram, berniat, itu namanya muhrim. Yang dinamakan muhrim, orang haji atau umroh, bahasa Arabnya muhrim. Tapi orang yang tak batal wudu, beradik kita kandung, itu bukan muhrim, mahram. Cuma kita udah terbiasa, salah, udah jadi biasa. Aku tak batal wudu kan dia, karena dia muhrim aku, salah.
Makanya jangan sampai dibiasakan salah tersebut. Lanjut, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditekan, ada tasdid, waladdallin, bukan waladolin. Saya punya santri giginya rongak 2 buti. Saya ajar mengucapkan waladdallin, giginya rongak 2 buti. Saya bilang, lihat mulut aku ya, lidah kau tekan ke gigi kau. Saya lupa giginya hilang 2 buti. Maaf yang rongak, saya pun rongak gak 2 buti sini. Pakai gigi palsu nih. Ya. Lihat ya, waladdallin, tekan, baca. Apa dibaca? Walasolin, ngelos. Ya. Jadi hati-hati ya, banyak orang salah nih. Waladdallin, ditekan. Itu rukun selanjutnya, yaitu Fatihah. Setelah itu rukun selanjutnya apa? Setelah Fatihah, ruku. Apa itu ruku? Membungkukkan badan. Yang mana badan kita, ya, yang sunnah, yang pas, yang sunnah sesuai dengan ajaran Nabi, itu lurus kayak papan. Andai kan disimpan teluk, tak ada jatuh tuh teluk. Begini contohnya ya. Nah, ini lurus. Yang betul. Ini lurus. Sedangkan megang lutut ini tak wajib. Yang wajib itu membungkukkan badan. Ya, megang lutut tak wajib. Andai kita mau megang sini sah, megang sini sah, megang sini sah. Tapi bukan sholat, olahraga namanya ini. Ya. Atau sebaliknya, megang lutut, bahasa kita fikirnya inhinas. Inhinas itu megang lutut tapi tidak bungkuk, tidak sah. Contoh begini, dia nyampe tangannya megang lutut tapi tidak bungkuk gini. Ini tidak sah sholatnya. Apa? Syarat wajib ruku yaitu bungkuk, megangnya tak wajib. Jadi wajib begini. Megangnya sunnah. Jadi badan yang bagus, yang pas sesuai dengan ajaran Nabi itu rata, kayak papan. Terus ruku. Setelah itu ruku, apa rukun selanjutnya? Wajib tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Tumak ninah itu berhenti sejenak, berhenti sebentar ya. Setiap gerakan berhenti sebentar. Lamanya berhenti paling sebentar seperti apa? Lamanya seakan-akan kita mengucapkan kalimat subhanallah. Berapa detik kalau kita baca subhanallah? Tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat, sedang. Subhanallah. Berapa detik lah kira-kira? 2 detik lah ya. Subhanallah, kurang lebih 2 detik. Jadi andai kan kita tidak ada berhenti-berhenti, sholat begini, ini tidak sah nih. Nyampe udah baca Fatihah, waladdallin, baca surah tidak wajib, hukumnya sunnah. Ya. Pagi bentar lagi ini tarawih nih, banyak masjid ngebut-ngebutan, lomba-lomba paling laju. Saya pernah ceramah di Kuala Mandorbe, diundang nuzul Quran. Saya imam isya, habis imam isya sholat tarawih saya tak usah, tak mau. Saya suruh imam tetap. Masya Allah, ini sholat tarawih tercepat di dunia. Apa tak cepat? Nyampe waladdallin, amin. Surah pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Udah dalam hati saya, bala Yasin. Bila selesai subuh, rupanya apa yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Cantik ke solat, ngambil ujung-ujung ya. Rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Boleh. Asap. Baca surah tak wajib. Jadi yang wajib itu baca Fatihah, baca surah tak wajib. Andai kan Bapak Ibu keburu, sholatnya keburu, biar dapat pahala baca surah, ya udah baca tadi. Satu surah yang pendek boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, dihitung dapat pahala surah. Ya, cuma tambah panjang, tambah besar pahalanya. Jadi tumak ninah nih contoh orang tak batal sholatnya, nggak sah sholatnya, nggak ada tumak ninah. Ya, setelah baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, lalu ruku, Allahu Akbar, Bismillah liman hamidah, Allahu Akbar. Ini tidak sah. Kenapa tidak sah sholatnya? Karena tiap gerakan dia tidak ada tumak ninah, tidak ada berhenti. Harus ada berhenti. Lama aja berhenti tadi, paling sedikit, paling sebentar, sekitar kita mengucapkan kalimat Subhanallah, kurang lebih 2 detik. Ya tidak usah baca, sekitar seakan-akan. Ya andai kan Bapak Ibu mau laju nih ya, yang penting sholatnya sah. Keburu dah nih, karena
Mobil dah mau berangkat, nanti mama di hotel, bis dah mau berangkat, mama ya kita keburu belum solat. Ya kena. InsyaAllah yang berangkat haji tahun ini Ustaz Abdullah Sulan dengan Ustaz Holili yang berangkat. Nah, saya InsyaAllah kalau jadi tahun depan. Jadi, nih umpama keburu, yang penting kesah ya, yang penting kesah. Kita baca niat usolli fardhu subuh mama ya. Usolli fardhu subhi rakaat ini musabbil qiblati, adaan makmuman atau sendiri, adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Enggak usah baca kabiro. Kabiro itu sunnah. Yang wajib aja baca Fatihah aja. Fatihah nyampe walau bolin amin, enggak usah baca surah pendek lah. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Kira-kira kan ngomong subhanallah. Yang saya ulang. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini sah. Kalau kita keburu, coba pahalanya berkurang. Ya, yang bagus tu baca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, itu yang bagus. Andaikan keburu. Waktu hampir-hampir semuanya. Tadi kesiangan subuh, lihat jam, astagfirullahaladzim. Waktu subuh 5 menit. Belum ambil sembahyang, belum nak kencing, belum nak pakai baju. Akhir kita solat. Ngambil itu yang cepat, yang penting sah. Kalau kita ngambil yang wajib-wajib, enggak sah, dosa kita, tinggalkan solat. Terus, rukun selanjutnya yaitu al-i'tidal. Apa itu i'tidal? I'tidal balik tegak berdiri. Ketika kita ruku tadi, ya, kan ruku nih, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Ini namanya i'tidal. I'tidal artinya tegak berdiri. Kalau nanti di Mekah, biasa ketika imam bilang Sami Allah liman hamidah, ada nida suara samping, ya backing vokal. Ya, ketika imam, ya Sami Allah liman hamidah, ada suara backing vokal. Rabbana walakal hamd. Nah, kenapa perlu backing vokal di Mekah? Karena yang bersolat ramai. Kalau hanya mengandalkan suara imam, kadang-kadang kita tak dengar. Kalau di sini tak saya ikut. Kadang-kadang masjid kecil jamaah 10 ada ikut. Imam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa ikut-ikut? Ini maksudnya kalau solatnya ramai. Umpama solat Idul Fitri, solatnya di sini panjang sampai ke jalan raya sana. Wajar. Ya, kita ini mohon maaf. Mohon maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu. Di Mekah ini mazhabnya beda. Mazhabnya beda. Ya, contoh di Mekah enggak ada acara tahlil, tak ada. Enggak ada di Mekah baca serakal, tak ada. Karena mereka mazhabnya beda. Nah, jadi bapak ibu yang di sini biasa baca serakal, baca tahlil, ya, nanti datang dari Mekah, jangan terikut. Silahkan ikut datuk-datuk kita dulu. Yang tak biasa tak apa, lanjut silahkan. Ya, yang penting jangan saling menyalahkan. Ya, silakan yang mau tahlil silakan, enggak mau tak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada jamaah. Dulu dia ni di Pontianak biasa tahlil, biasa serakal. Nyampe ke Mekah, umrah sekali. Tiba-tiba datang. Pak Ustaz, di Mekah tu tak ada tahlil. Tak ada serakal. Berarti di sini semuanya salah. Yang betul Mekah. Kau baru ke Mekah sekali. Aku 40 lebih. Tak ada agak berubah. Baru aku sekali. Artinya bagaimana? Ya silahkan bapak ibu yang mau tahlil, jangan pula nanti balik Mekah lalu berubah. Yang tidak mau pun silahkan. Artinya kita saling menghargai, jangan saling menyalahkan. Itu Bu ya. Jadi itu i'tidal. Balik lagi. Dan i'tidal wajib lagi tumanina. Apa itu tumanina? Berhenti sebentar. Kurang lebih tadi mengucapkan subhanallah. Rukun selanjutnya yaitu sujud pertama. Sujud. Ini sujud begini, sujud. Allahu Akbar. Ini laki-laki ya, laki-laki agak ngembang, kayak ikan selumang, atau ikan cupang, ngembang begini. Perempuan gini, rapat nih perempuan, laki-laki begini, perempuan rapat. Ini laki-laki begini, ini namanya sujud. Ketika sujud juga harus tumakninah. Jadi intinya setiap perpindahan gerakan sholat wajib tumakninah, berhenti sebentar, lalu bangun dari sujud. Bangun dari sujud ini namanya duduk di antara dua sujud. Lalu sujud lagi kedua. Ya, sujud lagi kedua. Lalu baru berdiri untuk rakaat kedua. Rakaat kedua, ketiga, keempat rukunnya sama. Terakhir baru tasyahud. Tasyahud ya at-tahiyatul mubarak. Kami enggak hafal Pak Ustaz. Enggak hafal. Ya, gimana Pak Ustaz enggak hafal? Boleh pegang tulisan? Boleh. Salat pegang tulisan boleh. Umpama Bapak Ibu enggak hafal nih. Ya, ketika tasyahud enggak hafal, ambil tulisan. Buka. Baca. At-tahiyatul mubarakatus sholawat. Enggak apa-apa, boleh.
Kalau tidak pakai tulisan, tidak baca. Kami tidak mau pakai tulisan Pak Ustaz. Tidak hafal, saya tidak mau baca. Tidak sah. Solatnya tidak sah. Rugi. Apa guna kau solat letih-letih nungging-nungging kau tak sah? Bagus tidur ya di rumah. Jangan kita malu. Makanya kata Nabi, la haya afiddin. Tidak usah malu dalam urusan agama. Sebelum nanti kita dipermalukan dalam kubur. Dipermalukan di akhirat daripada dalam neraka. Jadi jangan gengsi, jangan malu. Belajar. Tak hafal tidak apa-apa. Kadang-kadang kan orang-orang ni apa kecerdasannya beda-beda. Ada yang cepat hafal, ada yang tak ada hafal-hafal. Pakai terjemahan boleh, silakan. Ya. Jadi tahiyatul sampailah terakhir, baru assalamualaikum ni rukun terakhir, yaitu mengucapkan salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini wajib. Sedangkan salam kedua tidak wajib. Jadi andaikan Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi, kentut, tidak batal, sah. Yang penting udah mengucapkan salam pertama. Dengan syarat salamnya udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak batal. Tapi kalau belum selesai, assalamualaikum batal. Belum selesai. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua ini sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sunnah. Jadi andaikan Bapak Ibu gini, assalamualaikum warahmatullahi pertama. Keduanya tidak dibaca, langsung main HP. Ya, tidak apa-apa, tidak batal, tidak batal. Ya pahalanya berkurang lah, pahalanya berkurang. Baik, setelah kita udah tahu rukun-rukun sholat, kita akan memasuki ya jamak. Jamak itu apa? Ada jamak. Jamak itu menggabung dua sholat. Menggabung dua sholat dijadikan dalam satu waktu sholat. Itu namanya jamak. Jamak itu boleh safar qasir, boleh safar tawil. Artinya boleh perjalanan dekat, boleh perjalanan jauh. Ini jamak. Juga bahkan jamak ulama mengatakan boleh orang sakit. Bapak Ibu bapaknya sakit. Kalau sholat nanti azan zuhur sholat, azan asar sholat, kan repot. Nah, gimana caranya? Dijamak. Azan duhur dia sholat duhur, setelah assalamualaikum dia sholat asar. Nanti azan asar tidak usah sholat lagi. Ini orang sakit. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan boleh kita menjamak sholat apabila kita terlalu sibuk yang sampai-sampai kita bisa meninggalkan sholat. Contoh acara kawinan. Acara kawinan, apalagi ibu-ibu yang bisa berdandan-dandan tuh Bu. Kalau kita tiap azan harus sholat, kan selesai gak berdandan lagi. Berdandan dia. Caranya gimana? Dijamak. Atau contoh Bapak, kadang-kadang kalau balik kantor, orang Siantan balik dari kantor jam 4:30 sore. Biasa kadang-kadang di jembatan tuh macet. Macet, kita diam di tengah belum nyampe jembatan dia azan maghrib. Baru nyebrang jembatan di tengah-tengah udah azan isya. Artinya maghrib kita hilang. Dosa kita Pak. Caranya bagaimana biar kita tak dosa? Ya, caranya kita niat dalam hati. Niat, ya Allah, saya berniat nanti saya jamak takhir di rumah. Ketika udah masuk azan maghrib, ngelihat situasi kayak gini sampai di tengah-tengah jembatan, udah hampir habis dah azan isya. 10 menit, tak terkejar aku nih. Niat dalam hati, nanti nyampe rumah aku mau jamak takhir. Nyampe di rumah udah jam 7:30, waktu isya udah habis dah. Nyampe di rumah dia tinggal sholat maghrib, assalamualaikum, berdiri lagi sholat isya. Ini boleh. Tapi hanya boleh jamak. Jadi jamak itu Bapak Ibu menggabung dua solat dijadikan dalam satu waktu solat. Contoh, zuhur asar, maghrib isya. Ini yang bisa dijamak. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tidak bisa asar dijamak dengan maghrib, tidak bisa. Atau isya dengan subuh, subuh dengan zuhur, tidak bisa. Jadi jamak itu bahasa gampangnya menggabung solat lah, digabung. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Apa itu jamak takdim Pak Ustaz? Jamak takdim itu menggabung dua solat, dilakukan di awal, dilakukan di waktu solat pertama. Contoh, azan zuhur jam 12. Azan zuhur jam 12, kita berjalan nih dari rumah kita mau ke Wajuk atau Jongkat lah. Mau ke Wajuk umpamanya atau ke Jongkat. Nyampe di Wajuk, azan zuhur pas jam 12. Lalu kita singgah di masjid, kita pun menjamak solat. Solat zuhur dulu, udah assalamualaikum, kita berjamaah dengan makmum, imam yang ada di masjid, udah assalamualaikum, kita berdiri lagi, solat asar. Ini namanya jamak takdim. Nanti azan asar, enggak usah solat lagi, enggak usah. Karena udah di jamak takdim.
Ada lagi yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir itu apa? Melakukan sholat, menggabung dua sholat, dilakukan di waktu kedua. Contoh, kita berangkat dari rumah mau ke Jongkat, berangkat jam 12 sebelum pas azan zuhur. Azan zuhur berangkat kita. Nanti dalam hati kita bilang, aku mau sholatnya nanti mau aku jamak, mau aku gabung nanti azan asar. Oh, nyampe di Jongkat karena macet, nyampe jam setengah 4. Habis dah berarti waktu zuhur. Lalu kita sholat jam setengah 4, sholat di masjid di Jongkat mamanya, kita sholat asar dulu baru zuhur. Boleh juga zuhur dulu baru asar. Yang paling bagus tertib berurutan, zuhur dulu baru asar. Dan setelah sholat zuhur, assalamualaikum, lalu kita berdiri lagi sholat asar. Ya, ini jamak. Jamak tetap 4-4. Sholat 4 tetap jadi 4. Tidak berubah jadi 2. Sholat duhur tetap 4. Sholat asar tetap 4. Sholat isya tetap 4. Beda dengan kosor. Kalau kosor itu apa? Sholat 4 jadi 2. Tapi kosor beda dengan jamak. Kosor hanya boleh dilakukan dalam perjalanan 90 km lebih. Contoh, dari sini kemana lah ya? 90 km lebih. Singkawang ada 100 ya Pak Haji? 100 lebih ya. Jadi kita ke Singkawang, Bapak Ibu ke Singkawang, apalagi nanti mau ke Mekah nih kan, ke Mekah itu udah berapa ribu udah ya. Itu boleh kita kosor. Apa itu kosor? Sholat 4 jadi 2. Apa sholat 4? Sholat apa saja yang sholat 4? Zuhur, asar, isya. Ini cukup dilakukan 2 saja. Sholat duhurnya 2, asarnya 2, isyanya 2. Maghrib tidak bisa dikosor. Kosor itu bahasa Arab, artinya dipotong, diringkas, 4 jadi 2. Maghrib tak bisa. Jangan pula maghrib sholat 3 jadi 1,5. Tak bisa. Atau subuh jadi 1, tak bisa. Yang bisa hanya sholat 4, zuhur, asar, isya jadi 2. Ya, nanti ketika kita mau Singkawang, nyampe Singkawang nanti sholat duhurnya 2. Nah, juga kosor ini Bapak Ibu boleh dijamak, digabung. Kita umpamanya berangkat dari sini ke Singkawang, anggaplah jam 11. Lalu nyampe di Singkawang kita udah masuk waktu asar. Ya, berarti namanya jamak apa tuh kalau nyampe waktu asar di Singkawang? Jamak apa namanya? Takhir. Kalau nyampe di Singkawang jam 2, masih jamak apa? Jamak takdim. Jamak takdim itu menggabung 2 sholat yang dilakukan di awal waktu. Nah, sedangkan jamak takhir menggabungkan 2 sholat yang dilakukan di waktu kedua. Lalu nyampe Singkawang, anggaplah kita umpamanya jam 2 siang. Berangkat jam 11, mau nyampe jam 2 siang di Singkawang. Lalu kita menjamak sholat dan dikosor. Sholat duhur dulu 2 rakaat, assalamualaikum, lalu berdiri lagi sholat asar 2 rakaat, assalamualaikum. Niatnya bagaimana Pak Ustaz? Kalau bahasa Arab niatnya, nih kalau jamak takdim kosor, usolli fardot duhur ya, duhur dengan asar. Usolli fardot duhri jam'at takdimin ilal asri rakaataini gosron lillahi ta'ala. Tidak bisa Ustaz bahasa Arab panjang amat. Gimana bahasa Indonesia, bahasa Melayu boleh. Niat saya sholat duhur dijamak dengan asar 2 rakaat kosor atau diringkas karena Allah. Sholat duhur 2 rakaat. Udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berdiri lagi sholat asar. Usolli fardhal asri jam'at takdimin ila duhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Oke, bahasa Melayu boleh. Niat saya sholat asar digabung dengan duhur 2 rakaat diringkas karena Allah. Sholat asar 2 rakaat. Jadi kata Nabi tadi, ad-dinu yusrun, agama Islam digampang, tidak dipersulit. Tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nah, jadi kosor silakan, nanti Bapak Ibu insya Allah bisa dikosor tuh ketika perjalanan dari sini ke Batam. Itu dan sampai di Batam itu sholatnya dikosor semua, dikosor di jamak. Terus gimana Pak Ustaz? Kita mau sholat di pesawat. Nah, ini banyak orang sholat di pesawat. Apa hukumnya? Ada enggak Bapak Ibu nemukan pesawat ada musolanya? Ada enggak? Enggak ada kan? Termasuk pesawat Saudi Arabia pun, pesawat di negara-negara Arab. Saya kalau ke Yaman, mondok di Yaman tuh pesawatnya Yemenia Air. Enggak ada pesawat tuh ada musolanya. Kenapa enggak ada musola? Karena sholat di pesawat hukumnya enggak sah. Kok bisa enggak sah Pak Ustaz? Saya ngambil air sembahyang Pak Ustaz, sebelum terbang saya enggak batal wudu di pesawat. Terus saya sholatnya ngadap kiblat.
Saya berdiri, ruku, sujud, kok bisa tidak sah? Ada satu syarat solat yang membuat tidak sah. Apa? Yaitu al-istiqrar alal ardi. Harus berada di atas bumi. Sedangkan pesawat terbang, boleh kita solat di pesawat dan hukumnya sah kalau pesawatnya masih berada di Bandara Supadio. Belum terbang, masih bertengge. Belum terbang, kita sholat, udah assalamualaikum baru terbang, itu sah. Tapi kalau udah pesawatnya terbang, kita sholat enggak sah. Terus kenapa kita harus sholat di pesawat, Pak Ustaz? Kalau enggak sah, apa gunanya? Itu namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat untuk menghormat masuknya waktu sholat. Umpamanya di pesawat jam 12, nanti pramugari itu biasa beri pengumuman, para jamaah haji yang dirahmati Allah, sekarang sudah masuk waktunya sholat. Nah begitu, gaya-gaya gitu dia tuh ya. Sekarang ada guncangan, jangan ada berjalan, gitu dia. Aduh, sholat. Gimana kalau kita dengar udah ada masuk waktunya sholat? Nah, kita wajib sholat, namanya sholat untuk menghormat masuknya waktu sholat. Semampu kita. Ngambil air sembahyang tak mungkin. Kita mau ngambil air sembahyang di pesawat. Ya kalau satu orang, kalau satu pesawat ngambil air sembahyang, habis saya itu. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Tayamum. Tayamum dengan apa? Tayamum itu wajib dengan tanah yang berdebu. Tanah yang berdebu maksudnya tanah, kalau kita ada tanah ini kering, kita pangkong-pangkong gitu tiup, berdebu. Itu bukan pakai debu-debu sembarang debu. Nanti pakai tepung pun debu kah? Atau pakai belau? Beda. Jadi pakai tanah yang berdebu. Ada orang juga tak paham. Enggak Pak Ustaz, saya mau tayamum pakai pesawat. Dinding pesawat. Karena dinding pesawat itu ada debunya. Pesawat apa? Memangnya truk. Kalau pickup truk ya banyak debu. Masa pesawat berdebu? Pesawat tuh udah steril, udah dilap semua. Memang betul, memang boleh kita tayamum. Umpamanya bapak ibu di sini di Pontianak di darat nih, bapak tayamum, bapak ibu enggak ada air nih, enggak ada air, semua air kering, kolam kering, sungai kering, tak ada air. Kita mau tayamum di dinding tuh, dinding apa tuh, dinding masjid, boleh. Kenapa? Karena pasti ada debu, tiap hari ada debu nempel situ. Tapi kalau di pesawat, debu dari mana pesawat? Kecuali kalau truk, pickup, mobil kita masih ada debu. Jadi tayamum ya, karena enggak ada air, enggak ada debu. Ya udah, kita pun sholat semampu kita. Duduk di pesawat, ya usolli fardhu dhuhri 4 rakaat. Enggak, karena kita perjalanan ya. Usolli fardhu dhuhri rakaatain di qasran lillahi taala. Allahu akbar. Baca Fatihah, baca surah, lalu ruku. Allahu akbar. Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Lalu sujud lebih rendah dari ruku. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar lebih rendah. Barulah assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi ini hanya solat menghormat masuknya waktu solat. Nanti nyampe di tempat di Batam, wajib kita qadha, wajib kita ganti. Karena ngapa? Ada satu syarat yang tidak sah. Apa syaratnya tadi? Harus berada di bumi, sedangkan pesawatnya berada di awang-awang. Juga kadang-kadang ada orang Indonesia ngelihat orang Arab, biasa kan banyak di Mekah tuh solat di atas kursi. Pernah lihat tak Bu? Nonton kan? Solat di atas kursi. Lalu kita pun beli gak kursi itu? Kemarin saya beli 6 buti. Ya, pesanan dari Habib Toha Al-Jufri. Habib Toha. Ya, kursi itu tuh harganya berapa satu buti itu? 35 rial kalau 100 lebih. Kita pun ikut-ikutan. Makanya pentingnya ilmu agama, Bu ya. Kita nih beribadah bukan ikut orang. Kita beribadah sesuai yang ilmu yang kita dapat, bukan ikut-ikutan. Nanti orang salah pun kita ikut salah. Kalau kita pun sholat pakai kursi. Allahu akbar. Ya, gini yuk. Ruku Allahu akbar. Sami Allahu liman, lalu sujud Allahu akbar. Allahu akbar. Gimana? Enggak sah. Kenapa enggak sah? Ini madhab Syafi'i. Kita ini orang Indonesia, madhabnya madhab Syafi'i, sedangkan mereka di sana madhabnya lain. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Makanya apa? Nanti kalau nyampe di Mekah, kalau ada orang yang aneh-aneh, jangan pula kita langsung balik ikut. Itu tak kemarin saya lihat orang Arab, ada bahkan orang Arab wudunya hanya sampai sini, enggak sampai sini. Nanti ikut balik lagi.
Ngapa? Aku lihat orang Arab sampai sini. Oh, berarti kalau ada orang Arab tak sholat, kau ikut orang Arab. Ya. Ada orang Arab tak sekarang di Saudi nih Bapak Ibu, ya enggak kayak dulu ya. Ya Allah, dah terlalu bebas. Dulu sekitar 5 tahun yang lalu, enggak ada perempuan nyopir mobil, tidak ada. Enggak ada perempuan jaga apa? Hotel, resepsionis, enggak ada. Semua laki-laki. Sekarang udah banyak perempuan jaga hotel, pakai kerudung, nampak ada rambut begini. Kadang-kadang tebelah tuh, sini yang nampak baju tuh. Padahal perempuan di Saudi, di Mekah, asalnya dilarang kerja, itu udah terhormat. Kalau ibu ditanya, ibu yang punya kerja, sebenarnya ibu pingin kerja apa tidak? Enak kerja apa enak di rumah, Bu? Enak di rumah. Saya walaupun bukan orang kaya, orang biasa, istri saya tak boleh kerja, tidak boleh. Kau diam di rumah. Diam rumah, jadi raja kau di rumah. Nonton TV, masak, itu ya kerja kau. Tidur kan aku, itu ya kerja kau, tak ada lain. Mohon maaf Pak, suami yang paling bagus tuh Pak, suami yang paling bagus, yang paling hebat nih kata Nabi Muhammad, di suaminya kerja, istri tak kerja di rumah. Ini suami nah jempol 2 buti. Kenapa? Karena tanggung jawab mencari nafkah untuk istri itu kewajiban suami Pak. Istri tak wajib, ibu tak wajib kerja Bu. Yang wajib tuh suami. Sekarang ini mohon maaf, akhir zaman, istrinya jadi pegawai negeri, guru SD, suaminya masak nasi di dapur. Bagus Bapak ganti celana, Bapak ganti rok. Ini mohon maaf Pak, ini Nabi yang mengatakan Pak. Boleh Pak, boleh Bapak tak kerja kalau udah tua, ndak kuat, ndak dosa. Boleh suami tak kerja kalau sakit-sakitan. Boleh suami tak kerja kalau datang bulan. Ndak dosa, betul Pak. Boleh Bapak tak kerja kalau beranak. Ini sekarang banyak terbalik, suami tak kerja, istri kerja. Saya pernah ceramah di Mempawah, Pasir Palembang. Tahu Pasir Palembang? Itu kan banyak orang nanam kelapa tuh. Rata-rata buat gula. Ketika saya dengan santri yang nyopirkan saya masuk di Pasir Palembang, saya terkejut. Stop. Saya buka jendela mobil. Apa tak terkejut? Perempuan manjat kelapa. Saya lihat dari bawah, Allah silahu. Perempuan manjat kelapa Bu di Pasir Palembang Mempawah. Dalam hati saya, kasihan kau Bu, siang manjat kelapa, malam dipanjat bapak, kasihan. Ini kewajiban suami Pak, ya. Paham? Suami wajib kerja. Terus selanjutnya juga biasa di pesawat. Ini di pesawat ini penting juga. Kadang-kadang mau tak mau, itu kan perjalanan kurang lebih 10 jam. Kalau untuk jamaah haji tidak ada transit, langsung semua pesawat langsung. Bahkan ada pesawat yang tingkat 2. Tingkat 2. Saya alhamdulillah pernah pakai yang tingkat 2. Saya kira enak di lantai 2, rupanya tak enak. Ya, kalau tangga segini sempit, masih enak di bawah Pak. Cuma namun kita sepuh, pingin ngerasa kayak apa lantai 2, rupanya tak enak. Di pesawat itu kan perjalanan 10 jam. Mau tak mau kita harus ke WC. Kencing, pakai teberak, sedangkan air tak ada air. Kalau Bapak masih mending, Bapak kalau kencing cukup segelas, tinggal keluar pistol, segelas cukup. Kadang-kadang laki-laki mohon maaf, makanya ketika Nabi Muhammad jalan melewati kuburan, Nabi Muhammad ngambil pelepah kurma cinciknya, ya janur kelapa gitu ya, ditancapkan di atas kubur, tancap. Sahabat bertanya, Nabi, ngapa Nabi nancap pelepah kurma ini, ngapa? Ya, pelepah kurma ini selama masih hijau, belum kering, dia akan berdoa pada Allah. Doanya apa? Ya Allah, ampuni dosa orang kubur nih, ampuni dosa dia, ampuni dosanya. Makanya Bapak Ibu, nanti biasa sampai bulan puasa, kita kan ziarah ke kuburan, ziarah kuburan tua kita, suami kita, istri kita kan, bawa apa tuh? Bunga kan? Bunga pandan. Itu ajaran Nabi. Jadi Nabi bilang, selama bunga atau daun pandan itu masih warna hijau, belum kering, itu tumbuh-tumbuhan tersebut berdoa. Apa doanya? Ya Allah, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia, sampai keringlah tumbuh-tumbuhan tersebut. Jadi Nabi tancapkan di ada kuburan nih, 2 kuburan Nabi tancap, 1, 2. Sahabat bertanya, ngapa Nabi tancap? Ya karena biar pohon ini selama dia hidup mohon ampun untuk ahli kubur. Memangnya ngapa dia Nabi? Oh, ini yang pertama, dia di sisi kubur karena dia namimah. Namimah ini suka ngadu domba. Ngadu domba, suka ngapa biar orang kelahi.
Ini namimah. Terus yang kedua itu nabi apa? Oh, itu disiksa kubur karena kalau kencing tak bercebok atau kencing tak tuntas. Mohon maaf, biasanya bapak-bapak. Apalagi kalau berjalan jauh Singkawan jadi sopir, ngerem loh, seret ngerem. Betapa belakang mobil tembakan, dus kata dia. Udah itu dikeset-kesetkan apa tuh ke pohon, cit masuk senjata tuh. Ya. Kadang-kadang coba dianu ya, tis, dijentet ya, kata dia. Makanya hati-hati lato-lato dijaga betul-betul Pak. Jangan sampai disiksa gara-gara lato-lato. Ngerti Pak? Ini karena apa? Karena tidak sah. Bu, nanti banyak toilet di bandara. Ya ini sekarang ini udah banyak orang mengajarkan kita jauh dari sunnah Nabi. Sebenarnya sunnahnya kita berak atau kencing itu sunnahnya duduk. Duduknya pun ada aturan. Sunnahnya begini nih, mereng ke kiri, begini kayak gaya foto zaman 90-an. Ini gaya lawar nih. Lawar zaman dulu gini. Ini sunnahnya begini Pak. Kenapa? Diteliti oleh kedokteran. Padahal Nabi tidak jelaskan nih. Oleh kedokteran diteliti. Rupanya kotoran kita tuh ada di lambung kiri. Mungkin ada dokter sini ya. Kotoran kita tuh ada di lambung kiri. Karena kita mereng kiri. Tetekan semua kotoran habis keluar. Tuntas. Ya, atau paling sedikit jongkok begini, ini paling sedikit. Sedangkan WC sekarang banyak WC yang apa tuh? Duduk. Nanti semua di hotel-hotel di Mekah tuh. Itu WC duduk. Itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Dan itu tidak tuntas. Bahkan kadang-kadang banyak jamaah Anda puas. WC duduk dia jongkok. Sampai pernah dulu ya, jamaah haji yang saya haji ini. Itu WC duduk kan dia jongkok, kebetulan WC-nya tuh agak apa goyang. Baut itu agak goyang. Itu sampai pecah, jatuh, pecah, kaki luka. Aduh payah nih. Ya mau diapakan lagi? Ngapa gitu Pak Haji? Tak puas Pak Ustaz. Tai tak keluar semua gitu. Ya. Jadi sunnah Nabi kita duduk. Biasanya juga WC bapak-bapak kencing Pak di bandara. Ada kencing untuk berdiri itu Pak kan? Ini ngajarkan kita untuk jauh dari sunnah Nabi. Saya tidak mau. Saya lebih bagus saya nunggu. Saya nunggu loh. Nunggu WC kan di bandara tuh ada WC jongkok, ada WC duduk. Saya nunggu WC jongkok. Walaupun agak lama saya tunggu. Kenapa? Karena ya kenapa Nabi melarang kita kencing berdiri? Itu menurut ilmu kedokteran. Silahkan ibu cari di Google. Itu menurut ilmu kedokteran sering nanti mengakibatkan penyakit ginjal. Makanya orang yang sering kencing berdiri nanti pinggangnya sakit, ginjalnya rusak. Padahal Nabi tidak jelaskan. Nabi hanya nyuruh kita kencing duduk, berak duduk. Itu rupa hikmahnya. Lalu nanti kita di pesawat. Kita pas ya mau tabok kencing paling sedikit 1 kali perjalanan 10 jam nggak tahu kan, tapi saya pernah punya jamaah ditahan 10 jam nggak kencing kuat. Kalau saya tak bisa, sedangkan ayat ada nih kencing berak apa namanya. Gimana Pak Ustaz caranya? Istijmar itu apa? Kita istinja atau bersuci bercebok bahasa kita nggak pakai air, pakai batu. Zaman dulu belum modern. Sekarang ada gantinya batu, pakai tisu. Cuma pakainya enggak sembarang pakai, ada syaratnya. Tisunya paling sedikit 3, enggak boleh kurang, lebih boleh. Makanya sebelum kita kencing di pesawat tuh, kita ambil loh tisu loh, ambil 1, susun loh, lipat-lipat susun, 2, lipat-lipat 3, lebih kan sampai 5 lah, cari aman. Udah itu baru kita kencing. Dan caranya pun enggak sembarangan, ini umpamanya tisu ya. Ini anggap tisu nih, kita jadikan 3 lah umpamanya. 1, lebihkan 2, 3, 4 umpamanya. Ini kencing. Mohon maaf, ini anggap kemaluan bapak-bapak umpamanya kencing. Cara nyucikannya begini Pak. Disimpan di lubangnya tuh yang ada airnya nih, air kencingnya gini kan. Putar. 1, buang. Ngambil lagi, 2, buang. Ngambil lagi, 3. Lihat. Atau kalau enggak lihat diraba. Kalau masih ada basah-basahnya, belum. Sampai dikering. Keempat. Ya. Tambah lagi. Masih ada basah, harus lagi tambah lagi kelima. Udah? Enggak ada lagi? Dah selesai. Nanti ketika nyampe di darat, enggak usah cebok lagi. Langsung wudu, langsung sholat. Tapi kan tadi ada sih, enggak, itu dima'fu. Dalam kitab fikih dimaafkan. Contoh lain, umpamanya berak. Tapi beraknya ada aturannya. Beraknya yang normal.
Berak normal maksudnya tai itu apa? Nggak di ngomong tai dia. Normal maksudnya biasa, keras gitu ya biasa. Kalau mencret tak boleh. Kenapa mencret tak boleh? Karena syaratnya kotoran yang keluar tidak boleh melampaui bokong. Sedangkan kalau mencret, itu bukan cuma bokong sampai ke betis, betis ya. Makanya bu pak, kalau kentut tuh harus berhati-hati. Kentut. Kalau kentut biasa tuh tak bahaya. Yang bahaya kalau kentut ada yang ngikut. Itu bahasa kita terkencet, itu bahaya tuh. Bau, naudzubillah. Umpamanya berak dia. Jadi syarat beraknya kalau mencret tak boleh. Kalau mencret harus pakai air. Andaikan di pesawat kita mencret Pak Ustaz, pakai tisu. Pakai tisu, berarti nanti sampai di darat kita najis Pak. Harus cebok, celana dalam kita najis. Tapi kalau tidak mencret normal, cukup pakai tisu, tidak perlu cebok lagi nanti di darat. Begini caranya. Nih, ambil tisu, ini tisunya kecil amat, anggaplah tisunya agak besar gini ya. Siapkan tisu 3, paling sedikit 3, kurang tak boleh. 3, 4, 5 lebih kan, lebih aman. Ini umpamanya ini lobang kata saya kalau saya ngajar ke santri, ini bunga matahari yang sedang cemberut. Bunga matahari yang sedang merengut. Ya, ya. Gini nih. Ngambil kita putar, Pak. Buang. Ambil lagi tisu baru yang kedua, anggap tisu baru yang kedua. Ambil lagi putar. Buang. Ambil lagi tisu baru yang ketiga. Putar. Lalu kita raba dengan jari kita. Kalau masih ada licin-licin, itu belum selesai. Artinya masih ada sisa tai. Ambil lagi yang keempat. Buang. Lebih aman kelima. Lalu kita raba. Dah kering. Udah, nanti nyampe di darat, ya. Nyampe di darat, enggak usah cebok lagi. Langsung wudu, langsung sholat. Tapi kan tadi sisa-sisa itu dimaafkan. Ada kan begini Pak Ustaz, pantat kita berkeringat. Kan bercampur keringat, enggak apa-apa, itu dimaafkan. Nah ini ya, jadi itu paling gampangnya kita nanti jika kita akan bercebok di pesawat. Baik Bapak Ibu, ya sebelum saya lanjutkan yang lain, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan. Baik tentang bab sholat, qashar, jamak, atau tadi bab istinja, bersuci di pesawat dan lain sebagainya. Dipersilahkan. Atau tentang permasalahan haji dan umroh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada bab untuk orang jadi yang sakit ini. Orang sakit. Sakit posisinya dia diinfus atau di mana lah ya kan tadi yang sholatnya yang pakai kedip mata kalau tidak bisa segala macam. Yang perlu diklarifikasi ini wuduknya Ustaz. Ini kan dia sholat aja tidak bisa, gimana wuduknya ini? Yang orang yang mau sholat sementara sholatnya kan wajib. Nah ini wuduknya gimana ini? Baik. Ini gimana? Sedangkan orang sakit itu kan walaupun sakit parah, stroke kayak apapun wajib dia sholat. Terus mau wudhunya gimana Pak Ustadz? Dia stroke tak bisa bergerak. Nanti ada orang yang mewudhukan anak dia atau keluarga dia. Inilah pentingnya Bapak Ibu, kita punya anak yang pandai agama. Makanya Pak Bu, punya anak tuh mondok kan. Kalau udah terlanjur anak kita tak pernah mondok, cucu kita. Saya kemarin punya wali santri 2 bulan lalu. Pergi datang ke rumah, Pak Ustadz saya nak mondokkan anak saya. Iya. Berapa biayanya? Pesantren saya ya tahun ini naik jadi 5 juta. Ya 5 juta saya bilang. Siap Ustadz, insya Allah 2 minggu lagi saya antar. Dapat seminggu di nelpon, Pak Ustadz anak saya tak jadi mondok. Ngapa pula? Barusan saya nonton di TV One, ada santri di Gontor dikeroyok kena kawannya 12 orang sampai mati. Makanya anak saya tak jadi mondok, takut mati di pondok. Lalu saya balas teleponnya. Oh, terus kalau anak Bapak Ibu ndak mondok, ndak mati ke? Ibu punya anak ndak mondok, diam di rumah sekolah umumnya, ndak mati ke Bu? Hidup 1000 tahun gitu Bu. Saya mondok 15 tahun, ada gak mati malah tambah ganteng. Kalau masalah mati Bu, itu ajal, takdir oleh Allah sudah ditentukan, tak bisa dirubah. Kita sudah ditentukan. Si fulan matinya hari Senin kena tabrak pickup. Ya, Ibu Pertiwi matinya hari Selasa kena senggol monyet. Nggak bisa dihindari, udah tertulis. Buktinya gimana buktinya? Ada nggak Bapak Ibu punya tetangga keluarga nggak sakit tiba-tiba meninggal? Ada nggak? Ada nggak Bapak Ibu punya keluarga sakit 3 tahun, tak ada nggak mati-mati? Ada?
Ngapa? Udah ditentukan oleh Allah. Ya, apa pula kita takut? Silakan yang baru datang. Ya. Bukan apa Bapak Ibu ya, benteng terakhir bagi anak kita di zaman yang udah rusak ini sisa satu. Sisa satunya, didik mereka dengan pendidikan agama. Masukkan ke pondok pesantren. Pesantren aman dari ini saya sebut setan ini. Ini perusahaan anak kita nih. Ini lebih rosak dari narkoba nih Pak Bu. Cuma banyak orang tua tak sadar. Gara-gara saya sebut setan nih, setan HP. Saya punya anak 4. Semua anak saya dilarang megang HP. Itu Ustadz Holil itu sepupu saya. Jadi istrinya Pak Haji Holil, istri Pak Haji Holil dengan emak saya dek beradik. Dengan istrinya Ustadz Abdullah Sulan. Jadi istri Ustadz Abdullah Sulan, istri Pak Haji Holil dengan mak saya dek beradik. Rumahnya pun bersusun. Ini rumah Pak Haji Holil, di sampingnya rumah saya, di sampingnya Ustadz Abdullah Sulan. Nah, dan beliau juga semuanya ngajar di pesantren saya. Ya, kedua keluarga besar. Ya. Nah, jadi anak saya empat-empatnya dilarang, tidak boleh megang HP. Karena ngapa? HP ini lebih bahaya dari narkoba Pak. Ini rusak. Gara-gara HP anak kita kurang ajar. Ngomong dengan kita tak boleh sopan santun. Kalau orang zaman dulu kita masih kecil, kalau ngomong dengan orang tua dengarkan kita. Budak sekarang kita ngomong, ayolah mak, ayo apa mak, iya mak, iya. Ini kurang ajar, nggak dengarkan orang tua ngomong. Kadang-kadang kalau disuruh-suruh bang belikan bapak rokok, tunggu lo, game belum selesai, tunggu lo, ntar pak, game. Astagfirullah, rusak. Belum lagi nonton video porno Bu. Sekarang orang tak pada baca, tak pada nulis, dan nonton video porno tak perlu nulis. Biar anak umur 2 tahun bisa. Tinggal picit YouTube, picit gambar biak di pojok kanan atas, budak-budak kecil ini. Tinggal tulis video porno keluar. Laki-laki telanjang keluar. Apa tak rosa anak kita? Sedangkan di pondok pesantren, santri jangankan HP, TV tak boleh. Koran tak boleh. Santri saya kemarin ada berita corona, dia tidak ada tahu apa itu corona. Baru saya jelaskan. Ya jadi sekarang nih ada ribut tentang corona. Ada yang nanya, corona tuh apa Ustaz, makanan ke? Dikira makanan. Saking tidak tahu berita Pak. Mereka hanya beribadah, belajar ilmu agama. Baru kalau kita jelaskan baru mereka tahu. Anak kita murni Bapak Ibu di pondok. Jadi benteng terakhir bagi sekarang ini sisa satu. Ingat Pak Buya, kita semua pasti mati. Kalau anak kita tak tahu agama, yang nak bacakan Yasin di atas kubur kita siapa? Kita ni banyak bangga. Anak aku ya, aku lulus S1. Dah satunya jadi pilot, satunya jadi dokter, satunya jadi polisi. Baru kita sadar ketika kita meninggal dalam kubur, satu pun mereka tak ada datang di kubur kita baca Yasin. Apa yang kita banggakan? Tapi kalau anak kita mondok, kita meninggal, dia datang dengan adik-adiknya, datang di kuburan kita, di atas kubur kita dia baca Yasin sambil menangis. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kita lihat dari kubur, ya Allah, anak aku yang baca Yasin. Sejuk kuburan kita. Ingat, harta kita, jabatan kita tak mungkin masuk dalam kubur. Yang akan menemani kita ke kubur yaitu doa dari anak-anak yang soleh-solihah. Jadi tadi caranya, kalau ada sakit keras, wajib, walaupun stroke nih, sholat, dia wajib sholat dan wajib wudu. Tapi dia tidak bisa bergerak Pak Ustaz. Anaknya yang wudu kan, dia yang niat. Jadi niat, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi, niat basuhkan, tangannya dibasuhkan, rambutnya, kakinya, baru dia sholat. Kalau begini Pak Ustaz, kita sakit kena tabrak. Kata dokter di luka-luka, kata dokter tak boleh kena air. Kalau kena air lama sembuh, atau gigil. Kata dokter tak boleh kena air. Kalau kena air tambah parah penyakit kau. Berarti kita tidak usah wudhu, tayamum. Boleh tayamum. Pakai apa tayamum? Pakai tanah tadi, tanah kering ya. Nah, ambil tanah tumbuk. Atau kalau tanah yang kena hujan basah tuh, ambil kita pakai kuali. Dia apa tuh? Kalau tidak pakai minyak makan digoreng, apa nama tuh? Disangrai, dua sampai angos, tak usah beri garam dan micin, tak boleh. Itu yang asli murni ya. Sangrai, kita tumbuk ayak. Lalu kita simpan di tempat, kita pun tayamum. Beda dengan wudu. Kalau wudu itu basuh muka, tangan, rambut, kuping, kaki. Kalau tayamum cukup 2 anggota yang dibasuh, muka dengan 2 tangan. Rambut, kaki tak ada. Caranya kemana Pak Ustaz? Nih, kita ambil debu, kita simpan, anggaplah di kertas lah ya, simpan, kita sebar-sebarkan gini, lalu kita tempelkan tangan kita di debu.
tempelkan, jangan langsung kita simpan muka. Banyak amat nanti tanah di muka. Caranya kita antuk-antukkan lu. Ngapa diantuk-antukkan? Biar yang kasar-kasar jatuh. Tapi tak boleh begini. Kalau begini hilang semua. Diantuk-antukkan ya, biar yang kasar-kasar jatuh, sisa yang halus. Baru kita ya simpan di muka. Ketika simpan di muka tadi sama dengan solat, barengan dengan hati berniat. Muka simpan tangan, hati nawaitu tayammuma listibahati fardhu shalah lillahi taala. Tak hafal Pak Ustaz bahasa Melayu. Niat saya tayammum untuk mengerjakan solat fardu karena Allah. Muka. Udah muka tangan. Udah muka selesai bersihkan. Baru ambil lagi, antuk-antukkan lagi baru tangan. Tangan nih kalau cara yang sesuai sunnah Nabi agak repot Pak Bu ya. Kalau tangan kita ngambil antuk-antukkan, cara yang sesuai ajaran Nabi begini, sunnah Nabi. Ya, 4 jari. Ya, jempol diangkat. 4 jari kenakan ke 5. 4 jari kiri kenakan ke 5 jari kanan. Begini. Begini. Nyampe di pergelangan genggam. Genggam. Tarik ke belakang. Nyampe di atas siku, putar. Terus. Begini. Lalu jangan lepas nih, tangan tak usah lepas. Begini, ya. Sebaliknya, 4 jari kanan, jempolnya diangkat, memegang, menyentuh kelima jari kiri. Nyampe pergelangan tangan, genggam, tarik, nyampe di atas siku, putar, terus sampai ke atas, langsung begini. Lalu jarinya diciumkan. Begini. Terakhir jempol ketemu jempol. Repot Pak Ustaz, payah. Ya udah, gampang ya, yang penting sah. Yang paling gampang begini, ambil antuk-antukkan begini. Udah sah. Tak repot, Islam ni gampang, tak repot. Ya. Sah. Juga sedikit saya tambah nih karena Pak Bahari nanya tentang wudu tadi ya. Banyak orang wudunya tidak sah. Ya hati-hati Bu, nanti kalau ibu wudu, kalau ada laki-laki dekat tempat wudu, jangan ibu ngangkat semau ibu. Ngangkat yang wajib ya. Kadang-kadang ngongkor sampai paha gini ya. Ngangkat yang wajib, Bu, hati-hati. Perempuan tubuh aurat, jangankan betis, jangankan paha, rambut sebuti nih Bu, enggak boleh nampak. Rambut perempuan nih aurat Bu. Nanti ibu tawaf nampak sebuti rambut, enggak sah tawaf ibu, wajib diulang. Jadi betul-betul pakai kerudung Bu. Walaupun begini tak apa, kata orang jelek tak cantik tak apa, yang penting aku tak dosa. Atau Bu pakai dalaman. Ada yang pakai dalaman banyak ya. Kalau tak ada dalaman, pakai celana dalam suami, minjam. Repot amat, dalaman 5.000 batal mampu beli. Ada video viral pakai pampers anak. Ada. Jadi ini wudu ya. Saya berwudu karena ini ada hubungan dengan sholat tadi ya. Muka wajib basuh muka, ngambil canting atau pakai keran. Yang wajib kena air bukan pas di sini. Kalau bapak cuma basah di sini tidak sah, wudunya tidak sah. Yang wajib di tempat ubun-ubun. Nih, ubun-ubun sini nih. Ini wajib kena air. Kalau cuma di sini rasa ingat Bu, bapak ibu sama harus ubun-ubun. Ditarik yang wajib basah sampai mana? Sampai ini wajib basah. Watat. Bahasa Arabnya watat. Watat di kuping kecil. Nih, ada kuping kecil nih. Ini tak wajib kena air. Yang wajib nih kuping kecil. Ini watat. Ini wajib kena. Yang di sini sampai mana? Sampai zakan. Kalau laki-laki ada zakan. Zakan itu jakun. Perempuan tak ada. Makanya Pak, bapak ibu kalau nak bedakan laki-laki perempuan, kalau laki-laki pasti ada ininya. Walaupun dia cantik, operasi plastik cantik, suaranya suara perempuan. Kalau dia laki-laki tak bisa dioperasi ini. Bisa dioperasi tapi mati. Operasi sembelih. Ya. Jadi ini laki-laki sampai sini Pak. Jadi kalau wudu ini harus basah. Gini cara wudunya nih. Harus gini. Ini kadang-kadang orang wudu sampai sini jadi enggak sah Pak. Atau sampai sini enggak sah. Atau sampai sini enggak sah. Terus tangan sampai mana? Yang wajib basah. Mulai dari ujung tangan wajib basah sampai di atas siku. Kalau pas siku pas ini enggak sah. Makanya diangkat betul-betul bapak-bapak ibu-ibu, tinggi-tinggi. Jangan takut baju basah. Ya, siram di atas siku. Lebih afdol, lebih utama, lebih bagus sampai sini. Orang tambah sempurna wudunya dilebihkan nanti di padang mahsyar ketika manusia dikumpulkan. Ya ada ulama mengatakan padang mahsyar itu padang Arafah. Padang mahsyar yang nanti kita di akhirat
nanti kiamat kita dikumpulkan, yaitu padang Arafah. Makanya kelebihan padang Arafah dari zaman dulu sampai sekarang, berapa juta aja manusia tetap muat. Ya, saya haji pertama 2008 tuh, itu tak salah 1,5 juta muat. Ya, yang barusan ini, yang 2018 sebelum Covid tuh, itu katanya sekitar 3 juta muat. Ini padang Arafah. Padang Arafah manusia sebanyak apa muat? Itulah padang mahsyar. Nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, ada manusia yang kata Nabi ghurrah muhajjalin. Apa ghurrah muhajjalin? Badannya nih, tubuhnya bercahaya terang. Siapa mereka? Mereka yaitu melebihkan wuduknya. Yang sebenarnya wajib hanya sampai di atas siku, dilebihkan sampai sini. Yang wajib hanya sampai kuping kecil, dibasahkan semua kuping. Ya, ini nanti bercahaya terang. Terus kalau rambut, setelah basuh tangan, basuh rambut. Rambut paling sedikit 1 rambut ya dibasahkan. Jadi andaikan ibu baru dari salon, ya masih namat rambut aku rosak, ambil sebuti, beri air, sah. Ini kalau wudhu ya, beda dengan tahallul. Tahallul itu nanti setelah bapak ibu tawaf sa'i, itu kan ada tahallul. Tahallul itu biar kita balik halal lagi. Nggak haram pakai wangi-wangian, nggak haram pakai tutup kepala. Tahallul itu potong rambut nanti di Mekah, di tempat sa'i, itu paling sedikit 3, tak boleh kurang. Paling sedikit 3. Sedangkan wudhu, kalau nak basuh rambut paling sedikit 1 dah sah. Makanya kita biasa wudhu itu beri air sejumput ya, cit dah sah. Tapi sunnahnya Pak, Ibu, sunnah kita basahkan tangan kita begini, basahkan. Jempol kita simpan di pelipis. Ini 4 jari gabung, lalu tarik ke belakang. Seret. Tarik ke belakang, balikkan lagi ke depan. Ini dihitung 1, basahkan lagi, kedua gitu. Basahkan lagi, ketiga gitu. Terus kuping, basuh kuping enggak wajib. Basuh kuping hukumnya sunnah, tapi sayang kalau kita tinggalkan sunnah, pahala berkurang. Yang terakhir kaki. Kaki sampai mana? Ya mohon maaf saya angkat kaki saya biar jelas ya. Nah nih, kaki wajib di atas mata kaki. Jadi andaikan dia wudhu, basuhnya pas di mata kaki enggak sah. Harus di atas mata kaki sedikit ya. Yang paling afdol nanti bercahaya terang, basuhnya sampai sini, sampai lutut. Nah, ya ini wudhu, cara wudhu. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan tentang bab tadi atau bab yang lain, persilakan. Silakan. Tolak banget, tolak banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya masalah istinja. Masalah apa, Bu? Fidyah. Istinja. Iya. Yang Pak Ustaz jelaskan. Tadi Bapak menjelaskan garis besarnya itu semua laki-laki. Gimana dengan kaum awam masalah istinja? Oh iya. Terus ini masalah waktu mengerjakan sholat. Ada sebagian ulama bilang katanya kalau ibu-ibu, kalau rambutnya panjang nggak boleh diikat. Apa itu betul? Kalau wudu gimana, Bu? Ya, rambut kan Bapak udah jelaskan. Yang wajib yang ada di rumah bagiannya. Terus masalah mengerjakan sholat, setelah kita mengerjakan sholat. Kalau yang ibu-ibu kalau rambutnya panjang, katanya nggak boleh diikat kalau mau sholat. Oh iya. Nah, itu aja. Ya baik. Pertanyaan yang bagus. Tadi yang saya jelaskan tentang istinja itu kan laki-laki. Gimana dengan perempuan? Nah makanya saya contohkan tadi kan berak. Memangnya berak hanya laki-laki, perempuan tidak berak tuh. Ya artinya anggaplah sekarang kalau laki-laki kencing kan begini ya. Nah, tadi udah tahu caranya. Sekarang anggap perempuan kencing. Mohon maaf Bu, anggap ini kemaluan perempuan kencing ya. Sama dengan tadi kita berak. Ambil tisu paling sedikit 3, tidak boleh kurang. Lebih bagus lebihkan, cari aman. 5, 10 mamanya. Siapkan tisu begini. Nah, ini mohon maaf nih kemaluan perempuan gini kan. Sama dengan tadi putar, buang 1, ngambil yang baru. 2, ngambil yang baru. 3, udah dapat 3, kita raba. Oh masih ada basah-basah? Belum, kalau masih ada basah-basah sampai dia kering.
Mau kelima, keenam, ketujuh sampai kering, berarti udah selesai. Nanti sampai di darat, dia tinggal wudhu, sholat. Nggak usah dicebok lagi ini nih. Ya, nggak usah dicebok. Terus yang kedua, pertanyaan ibu, gimana Pak Ustadz? Ada orang sholat, rambutnya panjang, bu ya. Kan kata ulama nggak boleh diikat, ya bu ya. Sedangkan kalau nggak diikat Pak Ustadz, apalagi rambutnya panjang 3 meter. Oh, kan ada kan perempuan panjang rambut tuh, viral tuh, berapa meter panjang tuh. Bu, ngikat rambut itu boleh. Yang ndak boleh tuh kena ulama nyambung rambut. Zaman dulu biasa ada pakai apa tuh? Apa namanya yang kayak rambut? Konde, ya konde, sanggul. Ah itu yang tak boleh. Tapi kalau rambut kita seorang boleh diikat. Boleh diikat, mau diikat begini atau dikepang-kepang boleh, enggak apa-apa. Ya, yang enggak boleh kita pakai rambut tambahan lagi, sanggul tuh, itu yang tak boleh. Makanya ada orang mengatakan tuh tusuk konde lebih mulia dari cadarmu. Astagfirullahaladzim. Cadar itu istri Nabi semuanya pakai cadar. Yang nak kita jadikan contoh istri Nabi apa siapa? Ah, berarti ibu tak ikut istri Nabi ya masuk neraka semua. Tak ada pakai cadar. Ayo, gimana terus? Dadah, jangan takut bu. Madhab Syafi'i itu mengatakan pakai cadar boleh, enggak pakai cadar boleh. Yang wajib tuh perempuan pakai jilbab. Yang salah yang tak pakai jilbab. Enggak ada perempuan solihah kalau dia mengatakan gini, walaupun aku tak pakai jilbab, tapi aku rajin sholat. Ya, hati aku bersih, berarti aku solihah. Tidak, bukan wanita solihah. Walaupun dia rajin sholat, akhlaknya bagus, hatinya bagus, tapi tidak pakai jilbab, bukan wanita solihah. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti perintah Allah. Dalam Al-Quran jelas apa kata Allah? Yudnina min jalabibihin. Kata Allah, hei perempuan-perempuan, panjangkan jilbab kalian. Gimana dikatakan wanita solihah kalau dia menentang hukum Allah, tidak pakai jilbab? Solihah dari mana? Nggak bisa. Walaupun kau rajin sholat. Yang banyak orang perempuan gitu biasanya, solihah. Kau tak pakai jilbab solihah. Jadi bu ya, jadi silahkan bu diikat boleh, diikat rambutnya boleh. Yang tak boleh tadi, termasuk pakai rambut palsu apa tuh? Nah, itu yang tak boleh. Ya baik, siapa lagi? Ada lagi? Silakan ibu-ibu. Silakan bu. Itu mic-nya diberikan. Agak nyaring ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Ustadz, sebelumnya ada disampaikan kita tidak diperkenankan menggunakan oil-oilan. Gimana kalau pakaian kita yang kita gunakan sebelumnya kan sudah kita cuci, tapi menggunakan sabun yang ada aromanya mungkin kita setrika juga dengan wangi itu gimana ya Pak Ustadz? Baik. Jadi kita ini dilarang nanti ketika haji atau umroh memakai wangi-wangian. Dilarangnya mulai kapan? Bukan ketika kita nyampe di Mekah, bukan. Ketika kita mengucapkan niat. Jadi bapak ibu nanti kita sudah mengucapkan niat, nawaitul umrah wa ahramtu biha fardhan lillahi ta'ala, atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardhan lillahi ta'ala, niat saya haji atau niat saya umrah fardu karena Allah. Setelah kita mengucapkan niat, maka berlakulah larangan ihram. Bukan pas kita diam di Mekah. Bapak ibu itu kan di Mekah kurang lebih ya 25 harian gitu. Di Madinah ada sekitar 10 sampai 12 hari. Pokok total dengan perjalanan kurang lebih 42-43 hari, kurang lebih. Ya, jadi bukan selama kita 25 hari di Mekah kita nggak boleh wangi-wangi, enggak. Hanya pada waktu berniat. Nanti setelah kita berniat kan kita lakukan tawaf. Habis tawaf kita sa'i. Habis sa'i kita tahlul. Apa tahlul tadi? Potong rambut paling sedikit 3 buti. Setelah dipotong rambut 3 buti, udah kita balik halal. Boleh lagi pakai wangi-wangian. Terus sebelum kita berniat, ini udah hampir mengucapkan niat nih ya. Bapak udah siap pakai kain ihram, ibu udah siap. Ya, sebelum berniat masih boleh pakai wangi-wangian tapi di badan. Rexona boleh. Pokok di badan, intinya di badan bu. Di pakaian tak boleh. Jadi andaikan kita sebelum niat pakai wangi-wangian di ketiak kita biar tak bau, penting pak ya, penting pak. Ketiak bapak tuh penting pak.
Benar saya. Benci saya kalau udah ada orang tawaf ya di samping saya, kan nanti ketika ngelihat Hajar Aswad kan ngangkat tangan tuh. Bismillah Allahu Akbar. Ya Allah udahlah mulutnya bau, ketiaknya bau lagi, tinggi lagi orang. Ya Allah, ini kasihan, bikin nyiksa jamaah. Makanya perlu Bapak pakai Rexona. Kalau saya tidak pakai Rexona, saya agak itu lama Pak, lama 3 hari tak mandi tidak bau. Pakai Herosin anak, murah, satu botol Herosin 8.000 kalau tak salah, apa 7.000. Itu tinggal gini kan, Herosin anak, itu 3 hari Bapak tidak mandi tidak bau. Ya. Apa? Bedak. Tapi yang anak ya, bukan yang besar sedang agak sejuk sedikit, agak panas ya. Herosin anak, beli di apotek banyak. Ya, penting Pak. Jadi Bapak boleh sebelum Bapak berniat, Bapak pakai badan, wangi badan boleh. Nanti setelah Bapak mengucapkan niat, Bapak cium ketiak masih wangi, enggak apa-apa. Enggak kena hukum. Yang tak boleh sebelum berniat pakai wangi-wangian di pakaian. Bapak sebelum berniat pakai minyak wangi. Ibu pakai lalu ketika ibu membaca niat, wanginya masih ada, kena. Sama dengan tadi ibu. Ya, bajunya wangi, lalu dicuci pakai sabun, sabunnya pun wangi, disetrika, lalu dipakai ihram, ketika niat masih wangi, kena. Yang tak kena hanya badan. Makanya nanti Bu, kira-kira baju yang mau dipakai untuk ihram jangan pakai wangi-wangian, cuci biasa aja lah. Yo cuci biasa, pakai rinso-rinso sikit lah. Ya kan tak ada terlalu wangi kak. Jangan pakai molto tambah wangi. Ya baik, ada lagi silakan. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan bagus ini. Ya, apakah kita Pak Ustadz kan kata tadi kan tak boleh nampakkan rambut. Ya, yang tidak boleh nampakkan rambut tuh Bu, nanti ketika tawaf. Tawaf itu hukumnya sama dengan sholat. Ibu sholat pakai mukena, nampak rambut sebuti batal sholatnya. Begitu pula tawaf. Sebenarnya kalau yang pakai mukena sholat itu cuma orang kita ya, Indonesia ya. Orang Arab tidak punya mukena. Mana ada orang pakai mukena? Kalau tak jaya nanti bapak ibu pergilah ke Mekah. Tidak ada orang Arab pakai mukena. Mereka sholat tak repot. Pakai baju yang dipakai Allahu Akbar langsung. Kalau kita kata tak ada mukena, tak sholat. Padahal sebenarnya Bu, ibu kalau berjalan kemana-mana tak usah repot bawa mukena. Kaos kaki aja. Selesai dah Bu. Ya, pakai kaos kaki. Atau nanti kaos kaki dipakai ketika di masjid, pakai kaos kaki, ini wajib ya, tutup ya, kaki wajib tutup pada waktu sholat. Pakai kaos kaki, yang penting udah pakai jilbab, enggak nampak rambut, Allahu Akbar, sah. Enggak repot. Saya dengan istri saya yang namanya Sahrini itu, ya kalau saya jalan enggak repot, pakai kaos kaki ya dia. Tak bawa mukena, anak saya semua dah pakai kaos kaki, Allahu Akbar, selesai. Ya, kadang-kadang kita enggak, tak ada mukena. Apa tak sholat? Tak ada mukena. Gimana kalau tak bawa kaos kaki? Kebetulan tak bawa kaos kaki. Cari akal lah yang tutup mata kaki, yang tutup kaki. Pakai plastik, pakai karung ke. Yang penting intinya kita sholat tak ada dosa. Begitu ya. Ya. Nah jadi, tadi ibu bertanya, gimana Pak Ustadz? Nanti kan bapak, ibu-ibu, bapak-bapak itu mendaratnya tidak tahu ini. Rombongan ini di Madinah dulu apa Mekah dulu nih? Belum tahu ya, belum keluar Pak. Mudah-mudahan di Madinah dulu. Ngapa pula enaknya di Madinah dulu? Kalau bapak ibu di Madinah dulu ndak letih. Kita masih bisa istirahat, lihat situasi, kondisi cuaca, ya beradaptasi, baru kita tuh ke Mekah. Yang sakit nih kalau ke Mekah dulu. Ngapa pula sakit? Kita mendarat, udah perjalanan 10 jam, belum lagi nunggu di bandara. Udah itu kita dari Jeddah ke Mekah kurang lebih 1,5 jam. Kita istirahat sebentar di hotel, kita harus turun ke lobi, kita harus tawaf sa'i. Bayangkan, ndak ada istirahat. Kalau di Madinah, kita istirahat loh sekitar 10 hari, 12 hari, baru kita ke Mekah. Masih bisa beradaptasi. Ya, jadi ibu umpamanya tadi, mana tadi? Yang buka kerudung. Kan udah berniat, lalu nyampe di kamar. Kan satu kamar itu kan perempuan semua. Isinya 8, biasanya 8 orang.
Kalau haji itu 8. Jadi kita mau buka kerudung Pak Ustaz, sama-sama perempuan, boleh? Boleh. Sama-sama perempuan, aurat Bu ya. Aurat perempuan sama-sama perempuan yang wajib ditutup mulai di atas pusar, sikit di atas pusar sampai di bawah lutut. Artinya di atas pusar enggak apa-apa dilihat sama-sama perempuan. Umpama nak nyusukan anak, enggak apa-apa boleh. Ya, sedangkan aurat laki-laki wajib ditutup. Ya, ini bapak-bapak nih di atas pusar sampai di bawah lutut. Kapan Pak Ustaz? Tiap ada orang lain. Ya, laki-laki sama laki-laki atau depan perempuan kecuali depan istrinya. Depan istrinya tidak wajib. Keluar Bapak mau main bola, silakan main bola, bagus Pak, dapat pahala, olahraga. Tapi ingat, jangan gara-gara mau olahraga kita maksiat pada Allah. Bapak jogging pakai celana, mohon maaf kadang-kadang ini udah haji Mekah. Tapi slow ya dia dengan alasan olahraga pakai celana pendek begini ya. Lalu main bulu tangkis mati, tengah main bulu tangkis mati pokoknya, mati suul khatimah, dilemparkan neraka. Kenapa? Karena maksiat pada Allah. Aurat laki-laki wajib ditutup di atas pusar sikit sampai di bawah lutut. Tidak ada alasan olahraga apa, tak ada. Olahraga silakan, saya olahraga, saya main bola. Saya biasa main bola di pondok, main bola. Tuh Ustaz Lili itu satu pondok dengan saya di Dalwa. Main bola pakai kain. Enak pakai kain. Kalau jadi kiper ngangkang tak gol. Tinggal ngangkang ya. Ya. Jadi Bu ya, boleh ya perempuan buka rambut di sama-sama perempuan silahkan boleh. Ya. Bahkan Bapak ini jangan sampai terjadi. Banyak jamaah tak paham. Ya, dia ni ndak kentut. Ndak kencing selama perjalanan. Ketika udah niat, kalau kita mendarat di Jeddah, niatnya itu kan nanti di bandara Jeddah. Ketika niat, dia ndak kencing, ndak kentut. Ngapa? Takut batal kata dia. Enggak. Silakan Bapak Ibu mau kencing, mau kentut silakan. Yang wajib punya wudu tuh hanya ketika tawaf saja. Tawaf dengan sholat wajib punya wudu. Selain itu tak wajib. Sa'i, lari-lari kecil, tak punya wudu tak apa-apa, sah. Cuma pahalanya berkurang. Ya, jadi yang wajib punya wudu hanya tawaf dengan sholat, yang lain tak wajib. Jadi Bapak Ibu nanti andaikan di bis nak kentut ya. Cuma pandai-pandai lah kentut ya, jangan nyalin. Baik, ada lagi silakan. Ayo, saya beri terakhir 3 pertanyaan lagi, 3 penanya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Wudunya? Udah ngisap air langsung wudu ya? Oh iya, baca Quran enggak wudu, ya Bu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bertanya, boleh enggak kita berwudu? Ya, enggak. Apa wudu itu kan kita masukkan air dalam hidung. Ya, boleh enggak kita wudu? Enggak masukkan air dalam hidung. Masukkan air dalam hidung termasuk kumur-kumur itu hukumnya sunnah. Enggak wajib. Jadi andaikan kita tidak mau kumur-kumur, tidak mau masuk air dalam hidung, kita langsung wudu ya, udah sah. Ya cuma tadi pahalanya berkurang karena sunnah tidak dilakukan Bu ya. Yang kedua, Ibu bertanya, Ustaz, ada ulama ngatakan, ada ustaz ngatakan kita baca Quran tidak punya wudu tidak apa-apa. Gimana ini Pak Ustaz? Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun. Yang artinya tidak boleh nyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Udah jelas dalam Al-Quran. Dan agak kita ini punya sopan santun. Apalagi kita orang ketimuran, orang Indonesia punya sopan santun. Ya, kalau baca Quran kita selain punya wudu apa gitu? Belum baca ini apa kita lakukan baca Quran tuh? Dia perlu. Sebelum kita buka dia apa di Quran nih? Dicium. Ini sopan santun kita. Maksudnya apa? Bukan kita nyembah Al-Quran, tak ada. Saking cinta kita pada Al-Quran kita cium. Ya, bukan kita kau nyium benda mati, kertas kau cium. Kayak ibu umpamanya ada umroh.
Atau bapak lah, bapak haji nanti sendiri, istri tak ikut, kebetulan istri tak keluar seatnya, bapak berangkat sendiri, bawa foto istri, nyampe di hotel nanti bapak cium istri. Bapak cium tuh apa? Karena bapak cium kertas tuh, bapak cinta ke kertas, tak ada kan? Bapak cium apa? Karena bapak cinta kepada istri bapak yang ada di rumah. Begitu pula Quran, bukan kita cium nih Quran karena kita apa nyium benda mati kertas, tak ada. Kita nyium karena kita cinta. Siapa yang nurunkan Quran? Siapa? Allah. Begitu pula nanti bapak ibu berebut nyium Ka'bah. Wah sekarang ya umroh yang 10 hari lalu tuh, ya Allah nak nyium Ka'bah, jangankan Hajar Aswad, nyium dindingnya apa ya, berebut, apalagi bulan haji. Lalu bapak ibu pergilah nyium Ka'bah kan, nyium dinding Ka'bah. Kalau orang tak paham, kau nyembah Ka'bah ya, batu kau cium. Bukan kita nyembah batu, tak ada. Itu kita nyium karena pelampiasan kita, saking kita rindu cinta kepada pemilik Ka'bah. Siapa yang memiliki Ka'bah? Allah. Begitu. Jadi tadi nyentuh Al-Quran, kita punya akhlak, punya sopan santun. Ya, kita nyentuh Al-Quran, kata Allah, la yamassu illal mutahharun. Jangan ada nyentuh Quran kecuali orang yang suci. Punya wudu, ngambil air sembahyang. Bahkan kata ulama kalau nak baca Quran ngadap kiblat. Ngadap kiblat, pakai pakaian yang rapi. Ini kita ngadapkan benda yang mulia nih. Kita ngadap presiden, jangan macam-macam nak pakai sendal jepit, tak boleh masuk istana, harus pakai sepatu. Pakai sepatu, baju masuk dalam, harus rapi. Ngadap presiden. Ini kita nak baca Al-Quran, kalamullah, kalam ilahi. Kita harus punya sopan santun. Pakai baju yang rapi, pakai minyak wangi, ngadap kiblat, dalam keadaan berwudu. Sebelum baca, cium dulu Al-Quran, buka pelan-pelan, baca dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Tartil itu artinya pelan-pelan. Jangan kayak tarawih laju. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang viral itu kan, tarawih 20 rakaat cuma 10 menit. Itu tarawih apa tuh ya? Ngebut amat. Baik silahkan. Oh, Quran yang ada terjemah. Baik, bagus Bu. Iya betul, kan ada yang terjemah Bu ya. Baik, ini pertanyaan bagus. Khusus Al-Quran yang ada terjemah, ini ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena bercampur dengan benda lain. Contoh, Quran Yasin. Kalau ada orang meninggal kan ada Yasin tuh. Itu kan di situ ada tahlil, ada doa arwah, doa macam-macam doa rasul lain sebagainya kan. Itu tak apa-apa, boleh karena bercampur dengan barang lain. Bercampur dengan barang lain hukumnya boleh. Ya, atau juga gini, kita bawa Quran biasa nih, enggak ada terjemahnya, kita simpan di tas. Dan di tas itu ada barang lain. Barang lain, ada buku, ada sisir. Ya, kita bawa, boleh. Niatnya apa niatnya? Niatnya kita bawa barang, bawa tas. Tapi kalau kita niatnya dalam hati bawa Al-Quran, tidak boleh. Sama dengan tadi. Jadi Quran terjemahan silakan. Tidak, tanpa punya wudu hukumnya boleh karena udah bercampur. Tapi kalau yang asli tidak boleh. Sama-sama. Ini ibu pakai cadar Bu ya. Masya Allah pakai cadar. Ibu saya, emak saya pakai cadar. Alhamdulillah emak saya pakai cadar. Tapi sehari ini tak pakai cadar Bu. Istri saya tak. Saya udah rayu dia pakailah cadar gitu. Tak belum kata dia. Tak apa-apa, enggak melanggar, enggak boleh. Pakai cadar enggak salah, enggak pakai cadar juga enggak apa. Yang penting pakai jilbab. Yang salah yang tak pakai jilbab. Nanti ibu pakai cadar Bu ya. Itu nanti ketika ibu umroh, haji, ketika tawaf sa'i itu wajib dibuka. Ya, jadi termasuk pelanggaran orang kalau pakai cadar ketika tawaf sa'i. Jadi caranya begini Bu ya. Ibu saya pun pakai cadar. Jadi biar tak terlalu nampak. Sambil tawaf mulutnya begini kan, enggak apa-apa ya, sambil tawaf mulutnya begini. Kalau kita enggak dibuka cadar itu melanggar. Pertama hajinya umrohnya enggak sempurna, yang kedua kena dam. Mak saya pun kemarin ketika tawaf kebetulan bulan September kemarin dengan saya ya, tawafnya begitu dibuka begini biar tak terlalu nampak. Sebenarnya orang pakai cadar tuh wanita terhormat. Ya, wanita terhormat. Kenapa? Orang laki-laki, coba, ini cantik nih. Ini pakai jilbab cantik, yang pakai cadar cantik. Lewat depan preman. Preman yang ngumpul pada gang. Kira-kira yang diurat, yang dikacau siapa? Yang tak pakai cadar kan? Wit kata dia. Adek. Pakai cadar tak mungkin. Biar dia preman jahat, pakai cadar lewat, assalamualaikum. Aman. Bayangkan preman mabuk ya masih punya sopan santun. Ya.
Tapi ingat ya, yang pakai cadar silakan, tidak pakai pun tidak apa-apa. Contohnya saya pakai cadar, tapi sehari ini tak pakai cadar. Baik, ada lagi, dua lagi. Baik, kita sebelum kita tutup. Nah, itu satu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan saya hanya satu. Teman saya pernah menyarankan katanya kalau wudhu itu pakai air disemprot-semprot saja Ustaz. Yang mau saya tanyakan apa sah wudhunya seperti itu, dan kalau memang sah, bagaimana caranya Ustaz? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Baik, gimana hukumnya berwudu pakai semprot? Wudu ini Bu wajib mengalirkan air. Airnya wajib ngalir, bukan ngelap. Kalau semprot itu disebut ngelap apa ngalir? Tergantung. Kalau semprotnya sedikit digini kan ngelap. Tapi kalau semprotnya banyak ya, itu kan airnya ngalir kan? Ketika semprotnya banyak, boleh kita pakai semprot boleh. Banyak kan ngalir. Sambil ngalir sambil kita niat. Nah, dalam hati nawaitul wudu li rafil hadasil asghari fardhu, sambil semprot jalan terus nih. Nah, udah basah semua, baru tangan semprot, kan berjalan air berjalan, ngalir, tambah lagi. Tapi sebenarnya lebih enak, banyak ulama melakukan karena ikut Nabi Muhammad. Kalau wudu tuh, beliau wudu hanya satu mud, satu gelas kecil segini, satu mud, bahasa Arabnya satu mud, satu gelas kecil. Mandi besar, beliau hanya satu sok setengah, 6 mud, 6 gelas. Kok Nabi Muhammad bisa wudunya hanya satu gelas kecil? Kata ulama, kok bisa? Karena kulit beliau halus. Kena air setetes langsung ngalir. Beda dengan kulit kita. Satu gelas hilang air. Kasar amat ya. Cuma bisa. Saya biasa praktekkan, juga guru saya pernah praktekkan. Satu gelas ini cukup Pak. Wudu ini cukup. Ya. Cuma dia umpama Pak, kalau yang lebih enak tuh kalau ada yang megangkan. Megangkan, ada yang nuangkan, atau bapak ibu mau nak berjalan nanti di Padang Arafah. Itu di Padang Arafah itu kan WC-nya banyak, tapi ngantrinya panjang, sampai 10 kadang-kadang ngantri. Panjang ngantrinya, mau ke WC itu. Wudu pun ngantri. Jadi tidak mau repot, kita siapkan botol aqua, ngambil 2 botol, 1 botol yang biasa, 1 botolnya bolongan kecil kayak pipa ini ya. Ketika kita mau wudu, buka botol biasa, tutupnya itu kita ganti botol yang ada lubangnya. Kalau kita sendiri, simpan di mana, di pohon apa, pokok intinya bisa berjatuh lah itu. Pakai sendiri pun bisa. Kalau pakai sendiri gini, cuma agak repot kalau pakai sendiri ya. Kita basahkan tangan kita nih, ini contohnya nih. Ini ada air nih. Ini tangan saya ada air. Jadi ketika air udah mulai kena muka, hati kita berniat. Ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillah. Nih contohnya. Sambil dijalankan air. Selama tangan kita Bu ya, Pak ya, selama tangan kita tidak lepas, ini masih dijalankan terus, air masih boleh. Tapi kalau tangan kita lepas balik agak tidak boleh, itu mustakmal namanya. Mustakmal itu udah second. Tidak boleh, harus ngambil air baru lagi. Ya, 1 kali, ngambil 2 kali umpamanya ya. Sikit ya nih. Boleh tuang. Ini kecil amat, tak keluar air. Ini umpamanya gini nih. Ya. Nih, ingat wajib diubun-ubun ya. Ini guru saya biasa praktekkan juga. 2, 1 lagi 3. Tangan pun begitu. Tangan umpamanya. Bahkan masjid pun tidak basah. Jalankan begini. Tapi ya dengan syarat tangannya tak lepas ya. Kalau tangan dah lepas mau nempel lagi tak boleh. Itu mustakmal. Dari dipakai. Harus jangan lepas sambil dijalankan gini. Sambil dijalankan. Ngambil air begitu seterusnya. Jadi artinya 1 gelas ini cukup. Baik, 1 lagi pertanyaan. Terakhir. Iya. Ya. Jadi waktu untuk melaksanakan tugas yang itu kan masih belum semua kita. Ya. Makanya dia tidak bisa percaya. Tapi kalau untuk seperti jadi yang kita lakukan itu kan kita yang berniat,
Ya. Baik, beliau insya Allah haji dengan ibunya stroke ya. Nah, kan tidak bisa wudu. Lalu yang wudu kan kita sebagai anak. Terus yang wajib berniat siapa? Yang wajib berniat ibunya. Kita tidak usah niat. Jadi mak, saya mau nuang air mak ya. Niat mak. Nanti mak lihat dalam hati. Nawaitul wudu ali rabbil hadasil asghari. Pakai mulut pun boleh, silakan. Sambillah kita tuang. Kita gak yang jalankan di muka beliau. Jalankan sampai ingat ya, kena semuanya. Tangannya pun kita sambil jalankan air, sambil jalankan semua. Ya. Setelah itu selesai, udah sah, tinggal emaknya sholat. Terakhir, nanti bapak, ibu, bapak, kalau tahallul jangan lupa. Saya ini kan botak nih. Ya, kenapa perlu botak licin? Kalau bapak botak licin itu dapat 3 doa Nabi. Nabi doa begini bagi orang, ya Allah, ampuni dosa yang tahallul ya, ampuni dosa orang yang botak licin, ampuni dosa orang yang botak licin, ampuni dosa orang yang botak licin 3 kali. Lalu sahabat lain nanya, Nabi, kalau tidak botak licin, cuma dipotong pendek, ampuni dosa yang dipotong pendek sekali ya. Jadi artinya, kalau bapak hanya potong pendek dapat 1 doa Nabi. Kalau bapak botak licin dapat 3 doa Nabi. Pak, kita belum tentu seumur hidup nyampe lagi sana. Rambut bisa tumbuh. Jangan nak malu, jangan nak gengsi nak botak licin. Ya, seumur hidup belum tentu nyampe lagi. Rambut tumbuh, saya tumbuh nih, baru 10 hari tumbuh. Ya, saya tiap berangkat botak licin terus. Enggak bangga rambut tak pernah panjang-panjang. Jangan gengsi Pak ya. Nanti botak licin, sayang 3 doa Nabi. Ya Allah, ampuni dosa orang botak licin, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia. Kalau yang tak botak licin hanya potong sikit ya pendek, ampuni dosa dia 1 kali ya. Baik, mungkin sampai di sini.